Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Aquarius. Oke, Aquarius, teman-teman Aquarius yang punya placement Aquarius, terutama Rising, Sun, dan Moon. Let's say that 2024 is gonna be your time to shine. Bukan anggaplah sih, tapi kita akan bilang kalau mulai tahun 2024 sampai 20 tahun ke depan, estimasi sampai 2043, itu adalah panggung buat kamu. Dan 2024 itu akan jadi momentum di mana semesta memberikan ruang, semesta memberikan kesempatan untukmu akhirnya keluar dari cangkangmu, keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari lingkungan-lingkungan yang mungkin sempat buat kamu takut atau sempat buat kamu merasa terjebak, dan akhirnya kamu berani menghadapi realitamu apa adanya. Mungkin kemarin-kemarin kalian sempat merasa seakan kamu terjebak ketakutan, terjebak anxiety, terjebak kekhawatiran, atau terjebak segala bentuk kelemahan-kelemahan diri, atau ya any kind of fears, segala bentuk ketakutan yang kamu miliki. Dan kamu di 2024 itu akhirnya akan memasuki versi dirimu yang baru, versi dirimu yang jadi lebih berani untuk mengambil keputusan, versi dirimu yang lebih berani untuk menentukan arah langkah hidupmu mau dibawa kemana, dan lebih berani untuk menentukan kira-kira masa depan seperti apa yang aku mau usahakan. Kira-kira makna bahagia seperti apa yang mau aku kejar. Kira-kira hidup seperti apa yang mau aku usahakan gitu loh. Which kind of happiness do I want to pursue? Which kind of abundance do I want to get gitu loh. Dan kalian 2024 itu akan semakin jauh lebih berani untuk being yourself, menjadi diri sendiri. Terlepas dari mungkin ada orang yang ngejulitin kamu, atau ada orang yang iri sama kamu, atau ada orang yang bikin kamu ngerasa gak worthy, gak layak, gak pantas, atau orang-orang itu sempat bikin kamu ngerasa minder lah. Tapi kamu di 2024 akhirnya lebih berani untuk menjadi diri sendiri. Udah gak mau lagi musingin atau khawatirin apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang nyinyir, atau bahkan ketakutan-ketakutan kamu sendiri. Mungkin sejak tahun 2008, terutama sejak Pluto masuk Capricorn di 2008, aku nggak tahu kalian umur berapa saat itu, tapi teman-teman Aquarius Sun, Moon, Rising, sejak tahun 2008 mungkin kamu merasakan lapisan-lapisan dalam dirimu tuh dikorek-korek, atau lapisan-lapisan dalam dirimu tuh di kobok-kobok ya, digali, dan itu mungkin bisa sempat membuat kamu entah merasa trauma, atau merasa terasingkan, atau merasa takut. Tapi ketakutan-ketakutanmu itu akhirnya muncul ke permukaan, dan sejak 2008 sampai sekarang, kamu akhirnya, let's say you face the fears. Dan kalian di 2024 itu, aku tuh percaya Tuhan dan semesta pasti akan menggunakan segala cara
untuk membantu kita memaksimalkan segala bentuk potensi, bakat, talenta, dan kekuatan kita secara maksimal. Sangat mungkin kalian di 2024 untuk mungkin tertarik merubah penampilan, merubah identitas kamu, memperbaiki bagaimana cara kamu merawat kesehatan kamu, kesehatan tubuh, kesehatan fisik, dan kalian tuh jadi lebih peka, jadi lebih sadar dengan isu-isu mungkin terkait psikologi, isu-isu terkait kesehatan mental, isu-isu terkait kesehatan fisik, isu-isu terkait penampilan, isu-isu terkait power, strength. Nah, di 2024 juga Tuhan yang semesta akan menunjukkan ke kamu kalau misalnya kamu punya weaknesses nih, kamu punya kelemahan yang sebetulnya kelemahan itu bisa kamu hadapi, kelemahan itu bisa kamu ubah jadi kekuatan, atau kelemahan itu bisa kamu ubah buat jadi power, buat jadi strength. Sangat mungkin kalian itu bisa tertarik dengan hal-hal yang aku bisa bilang misterius, atau kamu semakin tertarik untuk mendalami tentang healing, self-healing, psikologi, atau kamu tertarik mendalami tentang kesehatan, tentang occultism, mungkin kamu tertarik buat lebih sering lagi, mungkin belajar astrologi, atau belajar tarot, belajar healing seperti aku bilang, atau belajar spiritualitas, yoga, dan lain sebagainya. Atau bahkan mendalami tentang bad pleasure, sex magic, atau alternatif untuk pemulihan lainnya. Misalnya kayak kamu belajar gimana caranya menggunakan astrologi agar kamu bisa lebih kenal dengan misi jiwa kamu, agar kamu bisa kenal dengan bakat kamu, talenta kamu, atau kamu belajar buat baca tarot misalnya, atau kamu belajar untuk lebih bisa memahami mimpi, memahami harapan, mimpi yang literal mimpi, dreams ketika kita tertidur, atau dreams dalam bentuk wishes dan harapan. Tapi kalian itu akhirnya akan memberanikan diri untuk sadar kalau okay, if I don't face my fears, then it's gonna be blocking me forever. Oke, kalau gue nggak menghadapi ketakutan gue, kalau gue nggak menghadapi kelemahan gue, ya ujungnya pasti gue yang rugi. Kalau kalian bisa lihat aku di belakang layar, walaupun memang aku sengaja untuk buat voice recording aja nih di video ini, aku tuh sebetulnya lagi semprotin parfum. Aku lagi semprotin parfum ke badanku karena aku benar-benar habis keramas, luluran, bersih-bersih, mandi, self care, body care, skin carean sebelum tidur, just because I want it. Dan energi kalian tuh rasa seperti itu di 2024. Seakan kamu ingin membersihkan diri, ingin tampil dengan lebih baik lagi, dan ingin dihargai dengan lebih baik lagi di 2024. Keluar cangkang. Kalian mungkin, aku bisa bilang akan ada masanya dimana kamu mungkin tertarik buat sempat mengisolasi diri dulu. Mengisolasi diri entah lewat meditasi, self-healing, journaling, atau kamu booking sesi dengan entah itu coach atau mentor atau psikolog, psikiater, healer favorit kamu. Tapi kalian tertarik untuk belajar kenalan dengan dirimu sendiri semaksimal mungkin di 2024. Untuk menggali kira-kira kamu punya kelemahan apa ya? Kira-kira kamu punya kekurangan apa ya? Aku bisa bilang kalian juga bisa tertarik untuk mengubah jalur karir, jalur pekerjaan, atau lebih tertarik menggali tentang misi jiwa kamu. Dan sangat mungkin sebetulnya aku yakin semesta itu akan punya caranya untuk fix atau memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, membenahi apa yang perlu dibenahi, dan itu mencakup kalau misalnya ada situasi yang nggak pas atau situasi yang kurang pas, Tuhan dan semesta pasti akan punya caranya untuk yaudah dirombak, dibenahi, diperbaiki agar bisa kembali ke jalur yang benar. Dan mungkin musuh-musuh kamu atau ketakutan-ketakutan kamu di 2024 itu akan ditunjukkan dengan jelas supaya kamu bisa belajar dan semesta mau mengajarkan ke kamu tentang identitas sejati kamu. Sangat mungkin untuk kalian sebetulnya akan lebih tertarik untuk mempertanyakan, terutama mempertanyakan ke dirimu sendiri, dan who am I? Who am I? And what am I trying to do or want to do in this lifetime? Terus gue tuh siapa sih? Gue siapa dan apa yang mau gue lakukan dalam kehidupan gue sekarang? Legacy atau jejak, dampak apa yang mau gue berikan ke dunia gitu loh. Dengan bakat, talenta, potensi yang gue miliki, how do I wanna contribute in this lifetime? Bagaimana cara gue ingin berkontribusi
untuk kehidupan dan kebaikan orang banyak. Nah, sangat mungkin untuk kalian itu sebetulnya juga tertarik untuk menarik diri dulu lah, ibaratnya kayak ketapel yang sebelum kamu melambung tinggi, kamu mau tarik dulu ke belakang sebelum kamu terbang ke depan. Mulai pertengahan Mei 2024, kalian mungkin akan tertarik untuk menggali lagi hobi lama kamu, menggali lagi hubungan kamu dengan inner child kamu, hubungan kamu dengan pasangan, orang-orang sekitar kamu. Mungkin ada yang akhirnya tertarik buat dating, buka hati, dan mengizinkan dirimu untuk rehat. Rehat bukan berarti malas-malasan. Rehat atau istirahat bukan berarti malas-malasan. Tapi supaya kamu bisa memahami dirimu sendiri dan memahami batasan-batasan kamu. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan buat teman-teman Aquarius. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.